Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai di markas Kara yang sudah lama ditinggalkan. Amado terlihat kesal karena sel milik Shibai Otsutsuki tiba-tiba menghilang. Ternyata, sel tersebut telah diamankan oleh Boruto. Hal ini membuat Amado dan Kawaki merasa khawatir. Amado merasa cemas karena jika Boruto sampai menggunakan sel itu untuk dirinya sendiri, maka kekuatan Boruto bisa meningkat sangat jauh hingga tak terkejar oleh Kawaki. Dengan wajah serius, Kawaki menatap Amado dan berkata, "Jadi, bagaimana sekarang? Sel itu sudah ada di tangan mereka. Apa kau tidak punya rencana lain? Mungkin cara lain agar aku bisa memperkuat diriku?" Amado menghela napas, lalu menjawab, "Aku masih punya beberapa cara untuk memperkuat tubuhmu. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah, sel yang diambil itu adalah satu-satunya sel dengan potensi kekuatan paling besar yang pernah aku temukan." Kawaki mendekat dan berkata dengan nada tegas, "Kalau memang begitu, lepaskan saja limiternya dari tubuhku. Setidaknya kekuatanku bisa meningkat dengan cepat." Mendengar permintaan itu, Amado segera menolak, "Tunggu dulu, Kawaki. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Melepaskan limiter itu bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Jika limitermu dilepaskan tanpa perhitungan, maka kau hanya akan bisa menggunakan kekuatan penuhmu satu kali saja. Setelah itu, tubuhmu mungkin tidak akan mampu menahannya dan bisa hancur dari dalam." Kawaki terdiam mendengar penjelasan itu. Amado kemudian melanjutkan, "Sel yang dicuri oleh Boruto itu punya kemampuan khusus. Ia bisa menyempurnakan kekuatan seseorang tanpa menyebabkan efek samping. Jika aku menanamkan sel itu ke tubuhmu setelah limitermu dilepas, kau bisa menggunakan kekuatanmu sepenuhnya tanpa takut mati. Bahkan, jika sel itu dipasangkan ke tubuh Naruto, dia bisa memakai mode Baryon sepuasnya tanpa risiko apapun." Kawaki tampak tercengang. Ia tidak menyangka kalau sel itu memiliki kekuatan sehebat itu. Dengan wajah serius, Kawaki berkata, "Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana caranya mengambil kembali sel itu?" Amado terlihat ragu dan menjawab, "Untuk saat ini, merebutnya akan sangat sulit. Di tempat itu akan ada banyak shinobi yang berkumpul dan saling bantu. Itu membuat segalanya semakin rumit." Tiba-tiba, Otsutsuki Code yang dari tadi diam saja, ikut angkat bicara. Dengan suara tegas, Code berkata, "Kalau memang kau masih punya sel cadangan, lebih baik tanamkan saja sel itu ke tubuhku dan tubuh Kawaki. Setidaknya, kekuatan kami bisa meningkat untuk sementara waktu." Amado terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, kalau kalian setuju, aku akan mencobanya." Setelah itu, Code dan Kawaki diperlihatkan sedang berbaring, bersiap untuk proses penanaman sel. Amado pun berjalan menuju sudut ruangan bawah tanah markas Kara. Di sana, dia mengambil 2 botol yang berisi sel dengan kualitas terbaik. Setelah botol sel itu diambil, Kawaki menatap Amado dan bertanya, "Sel yang akan kau tanamkan padaku ini, sel siapa sebenarnya?" Amado menjawab sambil menunjukkan botolnya, "Ini bukan sel milik Shibai. Sel ini berasal dari Otsutsuki tingkat rendah, kekuatannya setara dengan Urashiki dan Kinshiki." Kawaki mengangguk dan menjawab, "Itu tidak masalah, aku tidak terlalu mempermasalahkan asalnya. Tapi yang satu lagi, itu milik siapa?" Amado menatap botol satunya dan menjelaskan, "Yang ini adalah sel milik Hashirama, Hokage pertama. Sel ini dulu dicuri oleh Victor dari markas Orochimaru, dan aku menyimpannya sampai sekarang." Mendengar itu, Cole terlihat penasaran. Ia bertanya, "Kalau begitu, apa fungsi dari sel milik Hashirama itu? Apakah sel ini akan bekerja dengan baik kalau ditanamkan ke tubuhku?" Amado menjawab, "Aku akan menggabungkan sel Otsutsuki ini dengan sel Hashirama. Sel Otsutsuki akan memberimu kekuatan untuk memanipulasi Shinjutsu tingkat rendah. Sementara itu, sel Hashirama akan memperkuat daya tahan tubuhmu dan mempercepat regenerasimu. Selain itu, kalian juga akan bisa menggunakan Sanin Mode, dan mengakses kekuatan Mokuton hingga ke tingkat tertinggi." Mendengar penjelasan itu, Ko terlihat bersemangat dan berkata, "Luar biasa. Aku benar-benar berharap kekuatan dari 2 sel ini bisa bekerja seperti yang kau katakan." Amado mengangguk dan menjawab, "Untuk saat ini, aku hanya bisa memakai kedua sel ini karena sel milik Shibai sudah tidak ada. Jadi, ini adalah pilihan terbaik yang kita punya sekarang." Proses penanaman sel kemudian dimulai. Amado menanamkan sel-sel itu ke tubuh Kawaki dan Code. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena butuh waktu lama dan persiapan yang hati-hati.
Setelah beberapa waktu, adegan berpindah ke Boruto yang sedang berada di medan pertempuran bersama Naruto dan Orochimaru. Naruto lalu bertanya, "Boruto, sekarang apa yang akan kau lakukan?" Boruto menjawab dengan yakin, "Aku ingin menggunakan sel ini untuk memperkuat tubuhku. Tapi aku ingin tahu, apakah Tuan Orochimaru bisa melakukannya?" Orochimaru mengangguk dan menjawab, "Tentu saja aku bisa. Tapi akan jauh lebih baik jika sel Shibai ini dikombinasikan dengan sel Hashirama. Sayangnya, aku tidak memiliki sel Hashirama lagi. Semua sel itu sudah dicuri oleh anggota Kara." Boruto tampak berpikir dan bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana jika penanaman sel Shibai ini dilakukan tanpa sel Hashirama? Apakah akan berbahaya?" Orochimaru menjelaskan dengan tenang, "Seharusnya tidak akan ada efek samping, tapi aku tetap harus menganalisisnya lebih dalam terlebih dahulu. Aku khawatir, jika ini benar-benar sel dari Shibai yang asli, mungkin saja kesadarannya masih tertinggal di dalam sel itu dan bisa memengaruhimu dari dalam tubuh." Boruto menjawab sambil berpikir sejenak, "Iya juga ya. Kalau begitu, langkah pertama yang harus aku lakukan adalah mengamankan sel ini terlebih dahulu. Aku tidak ingin ada siapapun yang bisa mengambilnya kembali." Boruto pun membuka sebuah portal menuju dimensi lain, lalu memasukkan sel Shibai Otsutsuki ke dalamnya. Sekarang, sel ini benar-benar aman. "Tidak ada yang bisa mengakses dimensiku sendiri," gumamnya pelan. Momoshiki kemudian berbicara dari dalam tubuh Boruto, "Hei, bocah. Apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkan Shibai dan juga ayahku? Kalau kau mau, coba saja telan pil akra ini. Itu bisa membuat kekuatanmu meningkat jauh lebih cepat." Mendengar tawaran itu, Boruto tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam dengan ekspresi heran. Dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh dengan niat Momoshiki. Sementara itu, Momoshiki bergumam dengan kesal, "Anak ini benar-benar keras kepala. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap sulit mempengaruhinya. Hatinya kokoh sekali, seperti Sasuke Uchiha. Sial. Pola pikirnya juga sangat mirip, dan kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Tak mudah untuk mengendalikan dia." Tanpa berbicara banyak, Boruto langsung mengaktifkan Jigen miliknya dan membuat rantai besar muncul dari dalam tubuhnya untuk membelenggu Momoshiki. Rantai itu melilit erat Momoshiki, membuatnya tidak bisa bergerak bebas di dalam tubuh Boruto. Situasi ini sangat mirip dengan saat Kurama dulu dibelenggu di tubuh Kushina dan juga Naruto. Melihat dirinya terperangkap, Momoshiki langsung berteriak, "Hei! Apa yang sedang kau lakukan, Boruto? Aku hanya ingin membantu." Namun Boruto menatap lurus ke depan dan menjawab dengan tenang, "Maaf, Momoshiki. Aku tidak bisa mempercayaimu. Mulai sekarang diamlah. Jangan coba-coba ikut campur." Setelah membungkam Momoshiki, Boruto mulai bersiap menghadapi Shibai dan ayah Momoshiki. Ia mengaktifkan mode Cakra Jigen dan maju ke medan pertempuran. Ayah Momoshiki lalu berkata dengan nada menantang, "Tunjukkan kekuatanmu yang tersembunyi, bocah. Aku ingin tahu sejauh mana kau bisa bertarung. Apa kekuatan Jigen itu cukup untuk mengalahkanku?" Boruto menjawab dengan serius, "Tentu saja aku bisa. Jangan pernah remehkan seorang shinobi. Tekad kami tidak akan padam, bahkan dalam situasi sesulit apapun. Aku bersumpah akan mengalahkanmu. Kata-kataku tidak akan aku tarik kembali. Itulah jalan ninjaku." Ayah Momoshiki tertawa kecil dan mengejek, "Tekad shinobi, ya? Lucu sekali. Kalau memang tekad itu sehebat yang kau bilang, kenapa kalian selalu menderita di setiap pertempuran?" Mendengar ejekan itu, Boruto langsung terbang cepat ke arah musuhnya dan menghantam wajah ayah Momoshiki dengan ledakan cakra yang sangat kuat. Ayah Momoshiki terpental dengan cepat, tapi tiba-tiba dia muncul kembali di atas kepala Boruto dengan sebuah bola gudama besar yang siap meledak. Namun saat itu juga, Naruto datang dalam wujud Baryon Mode dan menendang bola itu menjauh sebelum meledak. Gudama itu terpental jauh dan akhirnya jatuh ke laut, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang sekitarnya. Ayah Momoshiki terkejut dan berkata, "Dia bisa menendang gudamaku dengan kekuatan seperti itu, luar biasa." Naruto tak tinggal diam. Ia segera membentuk bola biji dama dari Baryon Modenya dan melemparkannya ke arah ayah Momoshiki. Tapi lawannya dengan cepat mengeluarkan perisai merah untuk memantulkan serangan itu. Bola biji dama tersebut justru terpental balik dan meledak tepat di depan Naruto, menyebabkan Naruto terpental dan menghantam tembok dengan keras. Himawari yang melihat ayahnya terluka berteriak, "Ayah! Tolong bertahan." Naruto membalas dengan lemah,
Jangan ke sini, Hima. Ini terlalu berbahaya. Namun ayah Momoshiki melihat peluang. Ia langsung menyerang Himawari dengan menggunakan Tomoguruma no Ikotsu dengan sangat cepat. Tapi sebelum serangan itu mengenainya, Boruto muncul dengan teknik Hiraishin dan membawa Himawari menjauh. Hima, kau ini ceroboh sekali. Jangan bergerak sembarangan, kata Boruto dengan nada khawatir. Himawari pun merasa bersalah dan berkata, maaf, Kak. Aku tidak bisa tinggal diam saat ayah terluka. Aku hanya khawatir. Boruto menenangkan adiknya, tenang saja. Percayalah pada ayah. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Himawari menunduk dan berkata, tapi aku belum bisa menggunakan kekuatan Kurama seperti ayah. Tolong bimbing aku. Kurama yang berada dalam tubuh Himawari akhirnya muncul dan berkata dengan nada tegas, berikan tanganmu padaku. Aku akan membantumu membuka mode cakra tingkat tertinggi agar kau bisa bertarung. Kurama menatap Himawari dengan tatapan tajam, aku sangat kecewa. Kau tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Lihat ayahmu. Dia bisa menggunakanku dengan sangat bijak. Jangan pernah jadi beban bagi orang lain, apalagi bagi keluargamu. Himawari hanya bisa menatap Kurama dengan canggung dan berkata pelan, kenapa kau begitu keras padaku? Kurama menjawab, dulu, saat ayahmu masih berlatih Sage Mode bersama Fukasaku di Gunung Miboku, aku sering memaksanya menggunakan kekuatanku. Aku tidak suka dia terlalu bergantung pada kekuatan orang lain. Aku ingin dia kuat dengan kekuatanku, bukan kekuatan yang dipinjam. Himawari akhirnya berkata, maafkan aku, Kurama. Aku memang belum sehebat ayah. Kurama melanjutkan penjelasannya, karena saat ini aku sudah terbagi dua bersama Naruto, maka hanya separuh kekuatanku yang ada dalam dirimu. Separuh lainnya masih ada di dalam tubuh Naruto. Jadi, aku akan membukakan mode ini secara perlahan agar cakramu tidak cepat habis. Setelah itu, Kurama mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, berikan tanganmu. Himawari menggapai tangan Kurama, dan seketika mereka saling mengalirkan cakra. Saat merasakan aliran cakra Kurama, Himawari menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, aku belum pernah merasakan cakra sebesar ini sebelumnya. Kurama tersenyum kecil dan berkata, gunakanlah dengan baik. Bantu ayahmu dan Boruto. Jangan hanya berdiri diam seperti beban. Sesaat kemudian, tubuh Himawari diselimuti oleh mode cakra Kurama. Aura kuning menyelimuti dirinya, rambutnya memanjang, dan simbol Kurama terlihat di punggungnya. Kini, dia siap untuk bergabung dalam pertempuran yang sangat penting ini. Melihat perubahan besar yang terjadi, Kurama pun berkata, bagus sekali. Sekarang bertarunglah dengan sepenuh tenaga, Himawari. Kurama yang berada dalam tubuh Naruto lalu menoleh ke arah Boruto dan berkata, Himawari kini sudah tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak akan lagi menjadi beban yang membuatmu khawatir. Dia benar-benar siap bertarung bersama kita. Naruto menatap Himawari dengan ekspresi yang penuh rasa terkejut. Ia perlahan melangkah mendekatinya sambil berkata, Himawari, jadi ini mode Kurama milikmu? Kamu sudah sejauh ini? Ayah benar-benar tak menyangka. Himawari yang sekarang menjadi Jinchuriki Kurama berdiri sejajar dengan ayahnya. Mereka berdua sama-sama menatap ke arah musuh mereka, ayah Momoshiki. Kurama yang berada dalam tubuh Naruto kembali berkata, jika nanti kita berada dalam keadaan terdesak, aku punya rencana. Aku akan menggabungkan mode Baryon dengan kekuatan anakmu ini. Jika itu berhasil, maka ini akan menjadi sejarah baru dalam dunia para shinobi. Ayah Momoshiki yang menyadari kekuatan baru yang muncul langsung berkomentar, satu pengganggu lagi datang rupanya. Jadi kau juga memiliki kekuatan Kurama? Himawari menjawab dengan tegas, tentu saja. Aku tidak akan ragu untuk melawanmu di sini. Ayah Momoshiki hanya tertawa kecil lalu menjawab, menghajar aku? Baiklah, coba saja kalau kau memang mampu. Tapi jangan pikir hanya dengan satu kekuatan bij, kau bisa menyaingi kekuatanku. Saat ayah Momoshiki masih berbicara dengan Himawari, tiba-tiba Boruto muncul dari belakangnya sambil memegang pedang Kusanagi. Boruto berkata, kau terlalu banyak bicara. Itu hanya membuang waktu. Sekarang, bersiaplah, karena aku akan mengalahkanmu. Dengan penuh kekuatan, Boruto menebaskan pedangnya ke arah ayah Momoshiki. Hasilnya sangat mengejutkan. Tubuh ayah Momoshiki terbelah, dan bahkan angin dari tebasan Boruto sampai membelah gunung dan bukit di kejauhan. Namun, tidak butuh waktu lama,
tubuh ayah Momoshiki beregenerasi dengan sangat cepat. Setelah tubuhnya pulih, ayah Momoshiki membalikkan badan dan menciptakan sebuah meteor besar di langit. Meteor itu langsung diluncurkan ke arah Boruto. Namun, sebelum meteor itu jatuh mengenai tanah, Himawari dengan kecepatan tinggi menembakkan biji dama besar ke arah meteor tersebut. Terjadi ledakan besar saat biji dama dan meteor bertabrakan. Dari ledakan itu, wujud Kurama yang besar mulai terbentuk dari Himawari. Tubuh Kuramanya dilapisi cakra berwarna kuning. Naruto yang melihat hal ini pun segera melakukan hal yang sama. Ia memunculkan wujud Kurama miliknya dalam bentuk besar dan juga dilapisi cakra kuning. Setelah itu, Naruto berkata, "Himawari, sekarang bergabunglah dengan ayah." Cepat. Ketika Himawari dan Naruto menyatu, terbentuklah satu wujud Kurama besar yang memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Sasuke yang menyaksikan perubahan luar biasa ini langsung melompat dan masuk ke dalam kepala Kurama. Ia kini berdiri di samping Naruto dan Himawari. Sasuke berkata, "Kalau begitu, aku akan menambahkan Susanoo ke dalam gabungan ini." Naruto menjawab, "Itu ide yang bagus, Sasuke. Lakukan sekarang juga." Sasuke pun menyalurkan cakra Susanoo ke tubuh Kurama berkepala 3. Hasilnya, terbentuklah gabungan hologram antara Susanoo dan Kurama. Tak hanya itu, Sasuke juga menambahkan cakra Sage mode miliknya. Gabungan kekuatan ini menciptakan bintik-bintik hitam di seluruh tubuh wujud tersebut. Boruto yang melihat kekuatan besar ini langsung terbang dan ikut masuk ke dalam kepala Kurama. Sekarang, ia berdiri bersama Naruto, Himawari, dan Sasuke. Boruto lalu berkata, "Tidak ada gunanya menggabungkan semua kekuatan ini begitu saja. Ayah Momoshiki dan Shibai bisa menyerapnya. Karena itu, aku akan melapisi gabungan ini dengan cakra Shinjutsu milikku. Dengan begitu, serangan kita tidak akan bisa diserap." Boruto menyalurkan cakra Shinjutsunya ke tubuh gabungan Kurama dan Susanoo. Sejak saat itu, kekuatan mereka meningkat drastis. Cakra Shinjutsu memiliki banyak manfaat, termasuk membuat serangan tidak bisa diserap oleh lawan dan memungkinkan penggunanya bergerak sangat cepat meskipun dalam wujud yang besar. Naruto mendengar penjelasan itu dan berkata, "Jadi seperti itu. Ayah selalu bisa mengandalkanmu, Boruto." Ayah Momoshiki yang melihat bentuk gabungan raksasa itu menatap ke atas langit. Ia berkata, "Bentuk ini memang terlihat hebat. Tapi aku belum tahu sekuat apa pertahanannya. Maka, aku akan mengujinya." Ayah Momoshiki memunculkan monster magma raksasa, lalu menaikinya dan menembakkan laser besar ke arah gabungan Kurama dan Susanoo. Namun sebelum laser itu mengenai sasaran, Boruto menciptakan tameng besar berbentuk lengkungan cahaya dari cakra Shinjutsunya untuk menahannya. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan serangan ini melewati kami." Setelah laser berhasil ditahan, Naruto mengeluarkan 10 gudama yang berterbangan di sekitarnya. Himawari dengan cekatan melapisi setiap gudama itu dengan elemen angin, membuatnya berputar seperti Rasen Shuriken. Sasuke juga menambahkan cakra Chidorinya ke setiap gudama dan bertanya, "Boruto, apa yang akan kau tambahkan sekarang?" Boruto menjawab, "Aku tidak akan menambahkan apapun pada gudama ini. Tapi aku akan memperlambat waktu agar serangan ini benar-benar tepat sasaran." Setelah mengatakan itu, Boruto melompat keluar dari kepala Kurama dan terbang menuju ayah Momoshiki. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi cakra petir. Ayah Momoshiki yang melihat ini bertanya-tanya, apa yang direncanakan bocah ini? Dia benar-benar sulit ditebak. Boruto melesat dan menghantam ayah Momoshiki serta monster magmanya dengan raiton besar. Monster magma itu mencoba membalas dengan laser besar, namun Boruto menetralkannya menggunakan Iton Rasengan. Laser itu kemudian memantul dan kembali menyerang monster magma. Boruto lalu melemparkan Iton Rasengannya hingga meledak dan menghasilkan asap tebal yang menghalangi pandangan ayah Momoshiki. Dalam situasi itu, Boruto memperlambat waktu menggunakan jigannya. Ia mengecualikan Naruto, Sasuke, dan Himawari dari efek perlambatan waktu, sehingga mereka bertiga tetap bisa bergerak normal. Boruto berkata, "Semuanya sudah aman. Sekarang, lakukan serangan terakhir itu, ayah." Naruto, Sasuke, dan Himawari mengendalikan 10 gudama yang telah berputar cepat di langit. Gudama itu dilemparkan ke arah ayah Momoshiki dan monster magmanya. Shibai yang ingin membantu terlihat kesulitan karena tubuhnya ikut terpengaruh oleh waktu yang melambat. 10 gudama mengenai ayah Momoshiki dan mendorongnya sangat jauh, menyeret tubuhnya sepanjang tanah. Serangan itu terus menghantam hingga akhirnya meledak dengan kekuatan luar biasa besar.
Ia langsung menoleh ke arah Momoshiki dan bertanya dengan nada serius, apa yang sebenarnya terjadi dengan dojutsu milik Boruto ini? Boruto yang juga penasaran ikut bertanya, Momoshiki, aku ingin tahu, kenapa dojutsu ayahmu bisa bereaksi terhadap mataku? Apa hubungannya dengan kekuatan itu? Mendengar pertanyaan itu, Momoshiki menjawab sambil menatap ayahnya yang berdiri jauh di depan mereka. Ayahku memiliki dojutsu khusus yang disebut dojutsu Omi. Mata itu punya kemampuan untuk berevolusi dalam 3 tingkatan. Setiap tingkatan menunjukkan level kekuatan yang berbeda. Ada tingkat dasar, menengah, dan yang paling tinggi. Saat evolusinya aktif, warna dan bentuk matanya akan berubah. Boruto memperhatikan perubahan di mata ayah Momoshiki, lalu berkata, jadi sekarang matanya berubah menjadi biru dengan pola bintangnya? Sekilas, bentuk pupilnya sangat mirip dengan Senrigan milik Eida. Tapi apa sebenarnya makna dari bentuk itu? Momoshiki mengangguk dan menjawab, ya, pola bintang berwarna biru itu adalah bentuk evolusi tingkat menengah. Aku sendiri tidak tahu banyak soal kekuatan mata itu, karena ayahku selalu menyembunyikan rahasianya dari kami, bahkan dari seluruh klan Otsutsuki. Namun, saat mereka sedang berbicara serius, tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka lebar di hadapan mereka. Boruto langsung waspada dan berkata, itu portal dimensi. Tapi siapa yang datang kali ini? Dari balik cahaya portal, muncul sosok yang tak asing namun terlihat berbeda, Shibai Otsutsuki. Penampilannya jauh berubah dari sebelumnya. Ayah Momoshiki, yang dikenal sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi, terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka bisa melihat Shibai lagi, karena dulunya ia sendiri yang menyegel Shibai dengan segel tingkat tinggi. Ia bertanya dengan ekspresi bingung, Shibai Otsutsuki, bagaimana bisa kau muncul lagi? Bukankah kau telah tersegel olehku? Shibai menatapnya tenang lalu menjawab, memang benar, aku pernah disegel olehmu. Tapi saat aku tersegel, aku menggunakan teknik Shinjutsu pembalik takdir. Teknik itu memberiku kesempatan untuk lepas dari segel, tapi ada risikonya. Titik pusat cakraku mengalami kerusakan. Tubuhku jadi melemah. Namun setelah aku bebas, aku langsung pergi ke markas pusat Otsutsuki. Di sana, aku menemukan sisa buah cakra yang dulu kau simpan. Aku memakannya sebanyak mungkin. Setelah itu, kekuatanku berevolusi lagi dan sekarang aku berada di tingkatan yang lebih tinggi. Ketegangan mulai terasa, dan suasana berubah saat Kawaki yang juga hadir dalam pertemuan itu, berkata dengan tegas, sudah cukup. Aku rasa aku sudah mengerti arah dari semua pembicaraan ini. Kesimpulanku hanya satu, aku akan melindungi nyawa Hokage ke-7 dari ancaman apapun, bahkan jika itu datang dari anaknya sendiri, yaitu Boruto. Jika perlu, aku tidak akan ragu untuk menghancurkan Boruto demi memastikan Hokage tetap hidup. Jiraiya yang mendengar ucapan Kawaki langsung menegurnya, jangan salah paham, Kawaki. Kau harus ubah cara berpikirmu. Jangan biasakan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Cobalah cari jalan keluar yang tidak merugikan siapapun. Aku percaya, jika kita mau berpikir lebih tenang, semua masalah ini bisa kita selesaikan tanpa pertarungan. Kawaki hanya menatap tajam ke arah Jiraiya. Tanpa berkata apapun, ia mengaktifkan segel karma di tangannya. Pola karma itu berubah, tanduk muncul di kepalanya dan warnanya menjadi merah menyala. Jiraiya terkejut melihatnya, lalu berkata, apa itu di tanganmu? Polanya sekilas mirip dengan segel Byakugo milik Tsunade. Kawaki menjelaskan, ini adalah segel karma Otsutsuki. Segel ini berasal dari planet yang sangat jauh. Otsutsuki yang kuat bisa menanamkan segel ini ke orang-orang yang mereka pilih. Aku adalah korban dari Otsutsuki Ishiki. Dia menanamkan data biologisnya ke dalam tubuhku. Jiraiya mencoba memahami, lalu bertanya, tunggu dulu, aku masih belum sepenuhnya mengerti. Apa dampak dari segel karma ini untuk tubuhmu sebagai wadah? Kawaki menjawab dengan tenang, saat seorang Otsutsuki mati, dia bisa menanamkan data biologisnya ke dalam tubuh orang lain. Orang itu akan menjadi wadah. Tapi perlahan-lahan, tubuh wadah akan hilang. Data Otsutsuki akan mengambil alih dan tubuh wadah akan berubah menjadi milik Otsutsuki sepenuhnya, hingga dia hidup kembali. Mendengar penjelasan itu, Jiraiya langsung teringat pada segel kutukan milik Orochimaru. Dalam hati ia bergumam, teknik ini sangat berbahaya.
Tapi pola konsepnya mirip dengan segel kutukan Orochimaru. Perlahan menguasai tubuh target benar-benar teknik yang mengerikan. Kawaki yang masih dalam mode karma tiba-tiba menembakkan serangan laser ke arah dinding. Dinding itu langsung hancur. Jiraiya yang menyaksikannya terkejut, lalu berkata, "Kau tadi bilang bahwa karma bisa merusak tubuh wadah, tapi kenapa kau bisa memiliki kekuatan sebesar ini?" Kawaki menjelaskan, wadah memang bisa mengakses sebagian kekuatan Otsutsuki dari dalam segel karma. Tapi itu tidak membuat kami aman. Karena Otsutsuki itu tetap akan mengambil tubuh kami sepenuhnya, suatu saat nanti. Jiraiya mendengar itu, lalu berkata, "Jadi konsepnya seperti Naruto yang jadi wadah Kurama." Awalnya Kurama membahayakan, tapi lama-lama mereka menjadi teman dan bekerja sama. Kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan kau juga bisa menjalin kerjasama dengan Otsutsuki yang ada di tubuhmu, seperti Naruto dan Kurama? Mendengar itu, Kawaki tertawa keras. Ia menatap Jiraiya dengan tatapan dingin lalu menjawab, "Jangan pernah kau samakan Kurama dengan para Otsutsuki. Otsutsuki memang dikenal sebagai makhluk yang keras kepala dan sulit untuk diajak bekerja sama." Menyadari hal itu, Jiraiya pun langsung bertanya, "Kalau begitu, apakah anak Naruto yang sebelumnya kau sebut juga memiliki karma seperti milikmu?" Kawaki mengangguk dan menjawab dengan nada serius, "Ya, kau benar. Boruto memiliki karma yang berasal dari Otsutsuki Momoshiki. Bahkan, Momoshiki sering mengambil alih tubuhnya. Dia sangat berbahaya. Rinnegan milik Sasuke saja hancur karena ulahnya. Aku tidak ingin Hokage ke-7 dalam bahaya. Maka dari itu, aku punya tekad kuat. Aku akan menghancurkan Boruto dan juga Momoshiki yang hidup di dalam dirinya." Jiraiya terlihat terdiam, mencoba memahami informasi mengejutkan itu. Kawaki pun melanjutkan dengan lebih dalam, "Setiap kali Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, dia selalu jadi ancaman besar. Aku terus-menerus merasa khawatir terhadap keselamatan Naruto. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau bergabung denganku untuk menghancurkan Boruto. Bukankah kau juga sangat peduli dengan keselamatan Naruto?" Mendengar permintaan itu, Jiraiya pun memberi respons hati-hati. "Tunggu sebentar. Aku perlu kembali ke desa Konoha. Aku harus melihat situasi sebenarnya di sana. Aku belum bisa memutuskan apa-apa sekarang, karena aku belum mendengar langsung dari Boruto. Aku harus bicara dengan Naruto dan anaknya. Jadi, untuk sekarang, biar sampai di sini dulu percakapan kita." Setelah mengatakan itu, Jiraiya bersiap pergi. Ia melompat menuju ke arah dinding yang sebelumnya dihancurkan Kawaki, berniat keluar dari markas Kara. Namun, tepat saat Jiraiya hendak keluar, dinding tersebut tiba-tiba tertutup oleh jejak cakar hitam milik Code. Dalam waktu yang bersamaan, Code dan Delta muncul. Code melihat-lihat situasi dan berkata dengan curiga, "Kenapa dinding ini bisa hancur, Kawaki? Apa ada pertempuran yang terjadi di sini?" Kedatangan Code dan Delta membuat suasana menjadi tegang. Jiraiya pun mengambil sikap waspada dan bersiap bertarung jika memang diperlukan. Code lalu memperhatikan karma milik Kawaki, kemudian menatap Jiraiya dengan penuh selidik. "Siapa kau?" tanya Code. Jiraiya menjawab dengan tenang, "Namaku Jiraiya. Aku adalah seorang ninja yang pernah menjadi rekan Orochimaru di masa lalu." Mendengar itu, Code tampak makin tertarik. "Jadi, kau itu salah satu dari trio Sannin legendaris? Aku sudah lama penasaran sekuat apa kalian sebenarnya. Kau kemana saja selama ini?" Jiraiya menjawab dengan jujur, "Aku sendiri tidak tahu pasti. Tiba-tiba saja aku sadar berada di tempat ini. Aku dirawat dan dijaga oleh seseorang bernama Amado." Perkataan Jiraiya membuat Code melirik ke arah Amado dengan rasa curiga yang besar. "Amado? Apa yang selama ini kau sembunyikan? Kenapa aku sama sekali tidak tahu kalau kau menyimpan Jiraiya di tempat ini?" tanya Code. Amado hanya tersenyum kecil dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara itu, di tempat lain, Boruto sedang memperhatikan percakapan yang terjadi antara Shibai Otsutsuki dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka berdua tidak baik. Mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda, dan hal itu menimbulkan perdebatan panas di antara mereka. Shibai berkata dengan nada tenang namun penuh makna, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita berbicara panjang seperti ini.
Dewa tertinggi menanggapi dengan dingin, apa yang ingin kau bicarakan? Bukankah dulu kau menentang perintahku? Kemudian, situasi semakin menegang karena ayah Momoshiki juga muncul di medan pertempuran. Meski Shibai dan ayah Momoshiki memiliki ideologi berbeda, tetap saja, bagi dunia shinobi, semua Otsutsuki adalah ancaman besar. Shibai lalu melangkah mendekat dan berkata kepada ayah Momoshiki, "Aku minta maaf jika tindakan-tindakanku di masa lalu membuatmu marah. Tapi kali ini, aku harap kita bisa melupakan masa lalu dan bekerja sama." Boruto adalah anak yang disebut dalam ramalan. Jika dia dibiarkan hidup, kehancuran klan kita tidak bisa dihindari. Ayah Momoshiki menjawab dengan ragu, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Shibai? Selama ini kita tidak pernah sepakat. Kenapa tiba-tiba sekarang kau ingin bekerja sama denganku?" Shibai menjawab dengan jujur, "Karena aku mulai menyadari sesuatu. Ramalan tentang anak bermata biru yang memiliki Jogan, itu semua membuatku berpikir bahwa klan Otsutsuki benar-benar dalam bahaya. Aku tak ingin melihat kita punah. Jadi aku bersedia bergabung denganmu untuk menghancurkan Boruto." Mendengar penjelasan itu, ayah Momoshiki yang juga dikenal sebagai dewa tertinggi terlihat diam sejenak. Ia mempertimbangkan kata-kata Shibai, lalu akhirnya berkata, "Baiklah. Jika kau benar-benar bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan klan kita, aku akan izinkan kau bergabung." Melihat kesepakatan itu, Boruto yang sedang mengamati dari kejauhan langsung merasa panik. Dalam hatinya ia bergumam, "Gawat. Kalau mereka sampai benar-benar bekerja sama, situasinya akan jadi makin sulit untukku." Belum sempat Boruto memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba dari tubuhnya muncul cahaya putih yang membentuk pusaran portal. Angin kencang berputar dengan kuat, membuat berbagai benda di sekitarnya terangkat ke udara. Shibai dan dewa tertinggi langsung memperhatikan ke arah pusaran itu. Shibai berkata, "Lihat itu. Apa sebenarnya fenomena aneh ini?" Dewa tertinggi menanggapi dengan ekspresi serius, "Aku bisa merasakannya. Dia adalah rivalku." Mendengar kata-kata itu, Shibai kaget. "Apa kau serius? Bukankah dia sudah mati? Bukankah dulu kau berhasil mengalahkannya?" Dewa tertinggi lalu menjelaskan, "Tidak. Selama ini kita semua ditipu. Dia tidak mati. Dia hanya pergi ke tempat Toneri di bulan dan memberikan kekuatan takdir Jogan kepada anak itu. Sekarang dia masih hidup." Penjelasan itu membuat Shibai benar-benar terkejut. Kalau begitu, kalau dia masih hidup dan memberikan kekuatan itu kepada Boruto, berarti dia berada di pihak Boruto sekarang. "Sial. Aku tidak menyangka dia masih hidup," gumamnya. Dewa tertinggi menatap Shibai dan berkata, "Kau benar. Aku juga tak menyangka semuanya akan jadi seperti ini." Shibai lalu mengenang masa lalu, "Kalau aku mengingat masa lalu, aku benar-benar merinding. Sebelum kau menjadi dewa tertinggi, kau sempat dikalahkan olehnya. Dia benar-benar lawan yang kuat dan brutal." Saat mereka berbincang, tiba-tiba sosok Boruto muncul dengan tanduk dan jubah Otsutsuki yang sangat panjang. Sosok misterius yang merasuki Boruto berkata dengan suara dalam, "Jadi kalian sekarang bekerja sama, ya? Baiklah. Mau berapapun jumlah kalian, aku akan menghadapi kalian semua tanpa ragu." Tanpa ragu sedikit pun, Shibai Otsutsuki langsung menunjukkan ekspresi kesal ketika mendengar ucapan itu. Ia mengerutkan kening dan menjawab dengan nada datar, "Kau ini memang selalu menyebalkan sejak dulu. Kalau memang begitu, buktikan saja sekarang juga." Mendengar tantangan itu, Sasuke dan Naruto langsung bergerak cepat. Dari tangan Boruto, muncullah sebuah bola cakra yang sangat kecil. Bola kecil itu kemudian dilempar ke arah Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Shibai, yang penasaran, menangkap bola kecil itu dan melihatnya dengan heran. Ia berkata, "Apa ini? Bola sekecil ini, apa yang bisa dilakukan olehnya?" Namun, sesaat kemudian, suara dari dalam tubuh Boruto, yang kini sedang dikuasai oleh sosok misterius, berkata dengan tenang, "Sekarang, rasakan Bakuhatsu Ido." Tepat setelah itu, bola kecil di tangan Shibai meledak dengan keras. Ledakan tersebut sangat dahsyat hingga menghasilkan asap dan api yang menyebar ke seluruh area pertarungan. Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi terpental dan terperosok ke dalam reruntuhan batu.
Sementara itu, Naruto dan Sasuke juga ikut terpental, tubuh mereka terbentur keras ke dinding sungai. Dalam keadaan terbaring dan sedikit terhuyung, Naruto berkata dengan napas berat, "Apa tadi itu? Kekuatan macam apa yang baru saja digunakan Boruto?" Sasuke menjawab dengan serius, "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi yang jelas sekarang, Boruto tidak sadar. Tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh seseorang yang tampaknya sangat kuat dan mungkin adalah musuh dari para dewa Otsutsuki sendiri." Di tempat lain, Jiraiya sedang berbicara dengan Kawaki dan Delta. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Kalian berdua punya karma yang berbeda, bukan? Tapi, sebelumnya kau juga bilang kalau anak Naruto juga punya karma dari Otsutsuki lain. Sebenarnya, berapa orang di bumi ini yang punya karma?" Mendengar pertanyaan itu, Kawaki menjawab dengan tenang, "Saat ini, hanya kami bertiga yang memilikinya." Tak lama kemudian, sosok Otsutsuki Code memanjangkan jarinya, membentuk cakar tajam, lalu tiba-tiba mencengkeram leher Jiraiya dengan kuat. Dengan mata yang dingin, Code berkata, "Kau sepertinya cukup kuat. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan organisasi Kara yang sedang kupimpin?" Jiraiya tidak langsung menjawab. Dalam hati, ia berkata, "Cengkeramannya kuat sekali. Ini pertama kalinya aku merasakannya. Rasanya, dia jauh lebih kuat dari Pain di masa lalu." Jiraiya hanya diam, tapi cengkeraman Code semakin kuat, hingga membuatnya kesakitan. Code kembali berkata dengan nada memaksa, "Jawablah. Apa kau ingin bergabung dengan organisasi Kara?" Akhirnya, Jiraiya menjawab sambil terengah, "Tunggu dulu, bisa kau jelaskan dulu apa tujuan dari organisasi yang kau pimpin itu?" Dengan nada tenang, Code menjawab, "Kami ingin membangkitkan kembali pohon Shinju dan memanen buah cakranya. Setelah itu, kami akan menguasai dunia, dan mencapai kekuatan tertinggi." Mendengar hal itu, Jiraiya menatapnya tajam dan berkata, "Kalau begitu, yang kalian lakukan hanya akan menghancurkan planet ini." Perkataan Jiraiya membuat Code marah. Ia langsung mengeluarkan biju udama berukuran besar dan melemparkannya ke arah Jiraiya. Namun, Jiraiya dengan cepat memusatkan cakranya. Tepat ketika biju udama hampir meledak, dalam sekejap Jiraiya menghilang dan muncul di belakang Code sambil menodongkan kunai panjang ke arah lehernya. Serangan itu cukup mengenai tubuh Code, tapi luka di tubuhnya langsung sembuh dalam waktu singkat. Jiraiya terkejut dan berkata, "Apa? Lukanya sembuh secepat itu, regenerasinya luar biasa." Kemudian, Code mengaktifkan karma putih miliknya dan melepaskan besi hitam super cepat ke arah Jiraiya. Melihat serangan itu, Jiraiya berkata, "Sepertinya aku harus pergi. Lokasi ini mungkin markas mereka." Ia segera memusatkan cakra dan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik, menggunakan jutsu teleportasi untuk kembali ke Konoha. Code yang melihat kepergiannya berkata, dia kabur, pergerakannya cepat sekali. Saat itu juga, Kawaki tiba-tiba memukul wajah Code dan berkata, "Dasar ceroboh! Bagaimana bisa kau membiarkannya kabur? Sekarang dia sudah hilang. Dikejar pun percuma, kita tidak akan bisa menemukannya lagi." Code tidak menjawab dan hanya terdiam. Sementara itu, Jiraiya telah tiba di lembah akhir. Ia berdiri di atas tebing dan melihat sekeliling, berkata dalam hati, "Tempat ini benar-benar hancur total, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ia melompat ke pinggir sungai dan menatap patung besar lembah akhir. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku sangat merindukan tempat ini. Dulu aku sering berlatih di sini bersama guru Hiruzen. Tempat ini dulu sangat indah, tapi sekarang semuanya sudah berubah dan hancur." Ketika sedang memandangi patung itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dari arah barat. Langit langsung menjadi gelap. Jiraiya berkata, "Apa itu? Kenapa tiba-tiba jadi gelap?" Ia segera berlari menuju sumber ledakan dan bersembunyi di atas pohon untuk mengintip dari kejauhan. Dari sana, ia melihat Boruto yang sedang dikuasai oleh Jogan. Jiraiya mengerutkan dahi dan berkata, "Apa yang terjadi dengan Boruto? Ini benar-benar kacau." Ia kemudian menoleh ke sungai dan melihat 2 sosok terbaring di tepi sungai. Ia berkata, "Itu Naruto dan Sasuke." Mereka berdua tampak sangat berbeda dari biasanya. Dari atas pohon, Jiraiya terus mengamati pertempuran dan berkata dalam hati, "Aku melihat Kakashi, bahkan Tsunade juga ada di sana.
tapi mereka terlihat sangat kelelahan. Aku benar-benar khawatir pada mereka semua. Kemudian, Jiraiya melirik ke arah Shibai dan dewa tertinggi. Ia bergumam, makhluk apa mereka itu? Aku bisa merasakan cakra mereka sangat luar biasa. Rasanya seperti tak ada batasnya. Tak lama kemudian, ia juga melihat beberapa shinobi Edo Tensei yang sedang bertarung melawan pecahan Jubi yang mirip seperti makhluk berwarna gelap. Ia berkata dengan terkejut, bukankah itu Hokage kedua? Bahkan aku melihat taring putih dari Konoha juga ada. Ini, seperti medan perang besar. Aku harus segera melaporkan ini ke Naruto dan yang lainnya.